Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur, melakukan kegiatan pagi, melakukan kegiatan siang, melakukan kegiatan sore, melakukan kegiatan malam, dan akhirnya sampai kita tidur lagi. Banyak sekali nikmat yang tidak dapat kita hitung nilainya. Wajib kita syukuri dengan ucapan syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW, pejuang agama kita yang mana telah banyak perjuangan yang beliau berikan sehingga agama Islam ini dapat lestari hingga saat ini. Sholawat beserta salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Pelajaran penting dipetik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi ancaman krisis pangan. Pesan tersebut apik dalam surah Yusuf ayat 47. Mengutip Rifaat Ahmed Abdul Karim dan Simon Archer dalam bukunya Islamic Finance, yaitu The New Regulatory Challenge. Saat itu ancaman krisis pangan muncul dalam mimpi Raja Mesir. Ia juga melihat 7 ekor lembu kurus, 7 biji gandum yang subur dan hijau, serta 7 biji gandum yang mengering. Mimpi itu juga membuat raja mengundang cendekiawan untuk membantu menafsirkannya. Tak terkecuali Nabi Yusuf yang dikenal sebagai pentakwil mimpi. Yusuf menjelaskan arti mimpi raja berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mesir sebagai negara yang menafsirkannya. Tak terkecuali Nabi Yusuf yang dikenal sebagai pentakwil mimpi. Yusuf menjelaskan arti mimpi raja berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mesir sebagai negara yang mengalami masa subur selama 7 tahun itu akan berganti menghadapi masa paceklik selama 7 tahun. Nabi Yusuf memberikan masukan kepada raja dengan perencanaan strategis untuk membangun ketahanan yang sangat amat kuat, yaitu produksi massal gandum dan manajemen stok pangan. Tiba masa paceklik yang melanda Mesir, namun warganya tetap tenang lantaran banyak cadangan makanan dalam lumbung seperti gandum dan lain-lain. Bahan makanan tersebut membantu Mesir dalam melewati masa-masa yang sangat amat sulit selama paceklik itu. Bahkan ketahanan pangan negara Sungai Nil ini saat itu menjadikannya sebagai pengekspor gandum untuk negeri-negeri Perserikatan Mesir seperti Mesopotamia, Suriah, dan Kanan. Ketika negeri-negeri tersebut ini mengalami musim kemarau yang sama. Mengutip juga The Life of the Prophet Muhammad karya Abu Al-Fida Ismail bin Kathir. Selain strategi peningkatan produktivitas taman, Nabi Yusuf juga memberlakukan strategi kedua. Strategi kedua yaitu membudidayakan hidup hemat dalam mengonsumsi makanan. Jangan terlalu boros dan membuang-buang makanan. Kebijakan itu bertujuan untuk membatasi frekuensi konsumsi makanan dan serta mengatur keseimbangan pola konsumsi gandum dalam 3 fase pembagian musim ini. Dalam pembagian fase 3 musim ini, fase-fase berikut yaitu fase musim hujan, musim kemarau, dan fase musim hujan berikutnya. Tak mengherankan bila Nabi Yusuf bersama Raja Mesir dan serta seluruh pasukannya hanya makan gandum 1 kali dalam sehari. Tak terbayang jika makan gandum 1 kali dalam sehari. Nah,
kita ini harus kayak bersyukur dalam menjalani hidup yang kita sekarang. Dan jangan lupa pula untuk kita selalu berterima kasih kepada Allah karena kita telah diberi masih bisa diberikan untuk makan, melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin saya akhiri ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.